Saya hormati Al-Habib Mustafa Jamal Al-Idrus selaku Khadim Majlis, segenap para habaib, para kiai, para asatidz, Habib Haidar, Habib Hussein, Fadil, kemudian Habib Faisal Al-Hadi, dan segenap yang hadir bersama kita, segenap ahli khidmah dalam majlis takmir Masjid Nurul Hidayah, Ashabul Hadrat, bapak-bapak, ibu-ibu, saya hadir di dalam tempat ini. Masya Allah, tadi yang dibawakan bahasa saya bulan mereka tak pati paham kabeh. Mestinya ini bahasa saya perlu diterjemahkan. Jadi pernah suatu kali Al-Habib Umar bin Hafid yang dari Hadramaut itu, beliau datang musim waktu itu masih naik kapal dari Surabaya ke Madura, terus ke pondoknya Kiai Taifur di mana? Sumeneb. Begitu sore itu ada majelis Ba'dal Asar Tabligh Akbar. Habib Umar ini bicara bahasa Arab, yang menerjemahkan Habib Hasan Ismail Al-Muhtar. Waktu itu bahasa Maduranya Ki Mamang, tepak abanda. Jadi para hadirin itu gini. Akhirnya dibilang, ini kata Habib Umar nadanya bukan bahasa Indonesia ini. Yang ngomong sama Habib Umar orang Surabaya, ini saya juga nggak paham apa bahasanya. Artinya itulah umatnya Nabi Muhammad SAW. Biar berbeda-beda di dalam kebudayaan, kultur, bahasa, tempat dan lain sebagainya, tetap bisa nyambung. Kalau tidak terpahamkan 100%, ya minimal 80%, 60%, 70%. Pada syarat panjenengan sampai hidup di dunia ini, yang paling penting itu adalah rukunnya, akrabnya, saling memahami satu sama lain. Orang kalau saling memahami lebih bagus daripada saling menuntut. Ya, lebih banyak orang itu lebih banyak menuntut daripada saling memahami. Saling memahami, oh ini orang ini ada batasnya, ada kekurangannya, ya kan? Hidup itu nggak terus enak, hidup itu nggak terus nyaman. Namanya tempat cobaan. Nyaman terus surga. Jadi mulai sekarang sampai taruh di sini, Bu, Pak ya, hidup saya ingin hidup bahagia. Bahagia itu pasti surga. Dunia ini ada bahagia, ada duka. Ya kayak hidup itu, kalau sampai makannya permen manis terus ya gak enak, loro untu sampai, Tapi kalau yang sampai nano-nano, asam bisa, garam bisa, apalagi manis juga bisa. Ya itu ada batasnya. Semuanya itu akan enak kalau seandainya tidak melebihi daripada kapasitas yang ada. Ketika Nabi SAW datang, beliau tidak cari rumah, beliau tidak cari hotel, beliau nggak cari penginapan. Yang beliau bangun pertama kali adalah masjid. Makanya sampai Nabi SAW yang namanya masjid itu, beliau kerja bareng dengan para sahabatnya. Beliau bisa nyuruh orang-orang itu, ya kan? Ayo kamu, tapi Nabi sampai tangannya terluka bersama para sahabatnya bangun masjidnya agak besar. Berapa kali berapa? Raudhah itu berapa kali berapa? Mimbarnya Nabi sama raudhahnya Nabi itu sampai berapa? Masjidnya Nabi kecil. Tapi disitulah beliau terapkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang paling penting adalah membangun masyarakat berpegang teguh kepada talinya Allah, yaitu Al-Quran dan hadisnya
hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pendapatnya para ulama-ulama, ya pendapatnya semua para ulama yang berada di jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Si penting rukun. Nabi itu ketika lapar juga. Orang lain sahabatnya lapar, Nabi lapar. Sahabatnya makan, Nabi makan. Bahkan kadang lebih banyak laparnya daripada makannya. Mondeng semakin lebih banyak nambah. Makan kok. Luwe ake badoke daripada tirakan. Makanya kenapa kok ulama dulu itu berhasil? Mau para habaib, mau para kiai dari kalangan Bali Songo, dari kalangan para habaib sendiri. Kenapa kok berhasil? Lebih banyak sabar dan tirakatnya. Sampai nggak usah tirakat deh. Sampai nggak usah terlalu banyak sabar tirakatnya. Ikut muhibbin Rasulullah. Tiap diadakan majelis sampean hadir, ya rutinan hadir. Jangan punya hati macam-macam. Oh ini cocok tak cocok. Hidup itu jangan apa kata jenoro napa caan oren gitu. Jenoro napa caan oren. Oren mereka tidak sama, beda-beda. Sampai tahu orang yang jualan di Ampel itu, Bebu Mustafa ini pengalaman di Ampel. Tokonya semuanya sama, sarung ya baju takwa, perang nggak satu sama lain. Di sini nggak ada barangnya, dioper di toko lain. Kan gitu. Begitu juga ketika kita berada di dalam masjid, untuk menjaga marwah umat Islam ini, yang paling penting adalah masjidnya tegak. Sampai tahu di jalanan itu, di jalan-jalan ada orang, saya tanya, sampai mau bangun masjid di mana? Ini amal-amal untuk daerah Buko. Akhirnya itu berjalan sekian tahun. Hasil dari amalan itu bukan di satu tempat saja, di sana juga ada. Itu ketika saya datang ke tempatnya sana, biarpun kecil, sedikit demi sedikit yang disumbangkan, menjadi masjid yang memperang luar biasa. Coba sampai lihat masjid-masjid Madura sekarang ini. Mentereng enggak? Mentereng, iya. Mentereng itu kan ada lagunya juga, apa lagunya? Apa sih? Terus mentereng dong, salah. Ya. Seperti pokoknya ngono guys ya. Jadi jangan sampai ketika kita niatnya adalah untuk membenahi masyarakat, nggak luput dari kritikan. Sampean kalau nggak bisa nyumbang jangan kritik. Nggak bisa nyumbang WC, nyumbang tenaga. Nggak bisa nyumbang tenaga, sumbang neng. Dia banyak ngocak. Jadi kadang semakin mereka masjid ini dianggap kayak perusahaan. Jadi kayak perebutan antara direktur sama wakil direktur. Kalau saya dapatnya kayak gitu-gitu tak bilang sekarang dolar mulai masjid. Bagaimana Anda bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu? Jadi jaga. Ya, jangan sampai timbul fitnah. Ini kaki. Jangan sampai timbul. Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan, "Wadhkuru ni'matallahi id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Masanya dulu bermusuhan ya. Orang Madinah itu sebelum datangnya Nabi, ketika Nabi datang, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasbahtum bi ni'matihi ikhwan. Jangan cari musuh, cari kawan. Jangan cari masalah, cari bantuan. Kan lebih enak. Orang itu ada salah, biasa saling memaafkan.
Suami istri ada salah, saling memaafkan. Sampai mungkin nggak suka, ada sesuatu yang sampai tidak suka, sampai nggak cocok, ya sudah maafkan. Begitu juga Nabi SAW sendiri ketika merasa beliau itu bersalah, ya padahal Nabi itu maksum Shallallahu Alaihi Wasallam, itu masih minta ngasih contoh kepada para sahabatnya. Pernah satu dalam perang Badar, Nabi itu ngeluruskan pasukan pakai tongkat kecil begitu, kayak tongkatnya jenderal itu. Ada satu orang perutnya itu 3 kali lebih gemuk dari saya, jadi perutnya ini berdudung ini. Kena, dia bilang, ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah, auja'tani ya Rasulullah. Ini mau perang loh ini, saya tidak terima kalau gini ya Rasulullah, saya minta balasan. Kata Nabi, ini tongkatnya kamu balas saya. Siapa yang berani balas sama Nabi? Terus dia bilang, ya Rasulullah, saya tadi nggak pakai baju, sampai enak pakai baju lengkap, ada jubahnya. Saya tadi nggak pakai baju, jadi udah botong dulu. Akhirnya dibuka bajunya Nabi SAW. Dia sudah mau mempraktekkan, dia tidak mau balas. Tujuannya cuma satu. Akhirnya dia peluk badannya Nabi SAW. Dia bilang, ini yang saya kepingin ya Rasulullah, supaya sebelum saya wafat, saya punya kulit bersentuhan dengan kulit. Apa kata Nabi SAW? Idan la yamasal, idan la tamus jasadakan nar. Maka semoga jasadku tidak tersentuh api neraka. Ya Allah. Itu para sahabatnya Rasul itu saling mengucapkan salam, saling memaafkan, suka berbagi, ya. Itu kalau kita jalankan semuanya akor, aman, jadi, ya. Tapi kalau kita sedikit-sedikit salah ngomong, salah dengar, kalau salah dengar itu salah reaksi, Pak. Ya, salah ngomong itu jadi sumber permasalahan yang luar biasa. Sampai itu nggak perlu jadi alim-alim banget, nggak perlu. Ya, jadi hebat-hebat banget nggak perlu. Yang penting bisa jaga satu bagian daripada diri kita adalah jaga lisan kita, jaga mulut kita. Insya Allah jadi baik. Makanya tujuannya daripada majelis ini adalah gabungkan masyarakat sampai dikumpulkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian disatukan satu sampai berkorban, sampai keluarkan apa yang sampai miliki dan lain sebagainya, minimal ini semuanya yakin kita akan menjadi disaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu telat tidurnya, telat lagi ngantuk misalkan dan lain sebagainya, hari ini leren nggak lihat sinetron dulu nggak apa-apa ya. Ya, saiki sinetron India ya awan-awan, bengi-bengi gak ono sinetron iki, aja nonton sinetron. Wis sekali hadir jenengan di majelis iki, nanti majelis lain sampai juga hadir, itu akan menjadi sangu panjenengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan saya, akorlah, bersatulah. Orang makan bareng satu nampan atau satu tempat makan itu diampuni sebelum baca bismillah. Sampai makan itu diampuni dosa itu sebelum baca bismillah. Saya tidak bisa berbagi nasi, ada UT-UT, tidak bisa UT-UT gedang goreng, apa mana? Bisa apa sih bisa dibagikan? Insya Allah akan menjadi berkah bagi kita semuanya. Yang paling penting dan paling disenangi sama Nabi adalah persatuan di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Mukmin itu seperti satu jasad, kalau satu sakit maka yang lainnya ikut merasakan panasnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Mustafa dikasih sehat afiat, umur, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah hadirin
mungkin hadirat semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hajatnya masjid ini semoga bisa terbangun cepat ya, insyaallah yang diniatkan tadi Ustaz Faizin tadi ya semoga tercapai insyaallah perbaikannya dan sebagainya. Mungkin ada niatan dari Habib ini untuk zuat lagi, semoga kabul insyaallah. Al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم